pertama BPUPKI dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada pelaksanaan sidang pertamanya, pembahasan berfokus pada perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Namun, sebelum menetapkan rumusan yang sesuai, 3 tokoh utama dalam pergerakan nasional diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. 3 tokoh nasional tersebut yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI berfokus pada gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, Soepomo pada 31 Mei 1945 dalam pidatonya ia memaparkan gagasan mengenai konsep negara yang integritas, kesatuan, dan kebersamaan. Yang ketiga, Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan konsep yang menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka. Hingga akhirnya, beberapa waktu setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, Panitia 9 akhirnya menghasilkan sebuah rumusan yang dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Panitia 9. Panitia 9 adalah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tujuannya merumuskan dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi Pancasila. Anggota panitia ini berjumlah 9 orang termasuk tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Letnan Muhammad Hatta, Master Muhammad Yamin, Master A.A. Maranis, Master Ahmad Soeharjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Kahar Musakir, Haji Agus, dan R. Abi Kusuno Tojo Ekor Soejoso. Panitia 9 bertugas menampung aspirasi dari berbagai kalangan dan pembentukan dasar negara dan merumuskan rumusan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi 5 dasar negara Indonesia seperti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Perubahan penting ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan tujuan utama merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang ini ditetapkan bahwa bentuk negara Indonesia Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sidang ini juga berhasil merancang undang-undang yang memuat pembentukan lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang dipimpin oleh MPR. Selain itu, wilayah Indonesia ditetapkan meliputi bekas Hindia Belanda, ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Untuk memperlancar pembahasan, dibentuk beberapa panitia kecil, antara lain Panitia Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Ir Soekarno, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta, serta Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Pesno Jokro Sujoso. Sidang kedua ini akhirnya menyepakati rancangan Undang-Undang 1945 yang kemudian disahkan secara resmi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Terjadinya bom atom di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya pada jam 8:15 pagi, Amerika Serikat menjatuhkan bom uranium yang bernama Little Boy.
Kemudian 3 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom kedua bernama Fat-Man di Nagasaki. Dampak dari bom tersebut yaitu korban jiwa di Hiroshima sebanyak 140.000 orang dan mengakibatkan hancurnya perkotaan. Pengeboman ini memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat dan mengakhiri Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa ini menimbulkan trauma dan memicu perdebatan etis global mengenai penggunaan senjata nuklir yang hingga kini masih terjadi isu penting dalam diplomasi internasional. Proklamasi. Proklamasi. Mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian menetapkan Indonesia sebagai dasar negara merdeka dan berdaulat, dan sehari kemudian PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam peristiwa bersejarah yang paling penting di mana bangsa Indonesia menyatakan bahwa telah bebas dari penjajahan dalam golongan muda, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Naskah proklamasi itu sendiri tidak memuat Pancasila, tetapi merupakan penegasan kedaulatan negara yang baru merdeka sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam sidang ini, sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa agar lebih mewakili seluruh rakyat Indonesia dan disepakati sebagai dasar negara. Sidang PPKI yang pertama sampai keempat. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini fokus pada dasar negara dan kepemimpinan, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah merevisi 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta, mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional atau KNIP untuk membantu tugas presiden. Sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, fokus pada struktur pemerintahan daerah dan pusat, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernur, membentuk 12 kementerian departemen untuk menjalankan pemerintahan, membentuk Komite Nasional Daerah atau KND. Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Fokus pada pembentukan Badan Politik dan Keamanan, menetapkan KNIP sebagai Badan Pembantu Presiden, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, cikal bakal Angkatan Bersenjata. Sidang keempat tidak ada karena setelah sidang ketiga yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI bubar dengan sendirinya dan tugas-tugas persiapan negara sudah selesai dilakukan. Tugas PPKI adalah melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk membentuk dasar negara dan pemerintahannya yang dianggap selesai setelah sidang ketiga.